Setelah konsultasi kian kemari, akhirnya Pertiwi mengerti kalau sang buah hati termasuk kategori anak indigo. Anak adalah anugerah. Kehadirannya selalu ditunggu, terutama oleh pasangan yang sedang menantikan buah hati. Tapi ternyata banyak orang tua yang tidak siap saat anak mereka memiliki kemampuan luar biasa. Seperti anak indigo misalnya. Kondisi itu tentu saja membingungkan sang orang tua, dan itulah yang awalnya dialami Pertiwi. Dia sering melihat makhluk-makhluknya ini, saya pikir ya wajarlah anak di bawah 5 tahun, tapi ternyata itu berjalan terus sampai dia sekitar 4 tahun dia sakit, panas tinggi sampai semingguan 40 derajat. Terus kita juga udah bawa ke dokter, dokter juga akhirnya ya diagnosisnya ini setelah tes lab ternyata katanya tipes, ternyata bukan, ternyata akhirnya sembuh sendiri. Sehari-hari Pranaya tak ubah seperti bocah kecil pada umumnya. Ia senang bermain, mengikuti banyak kegiatan seperti taekwondo. Namun gejala yang ditunjukkan oleh Pranaya sejak kecil memang selalu di luar nalar. Setan terus akhirnya aku ya udah nggak bisa ngeliat gitu juga nggak apa-apa. Akhirnya saya coba untuk pendekatan ke anak saya, akhirnya dia bisa cerita semua bahwa selama ini dia begitu, selama ini dia berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus yang dia kira bahwa kita semua juga melihat gitu. Sebagai orang tua, tentu saja Pertiwi nyaris putus asa menghadapi kelakuan putranya. Pertama saya cari tahu terus terang karena kondisi dia yang panasnya tinggi terus itu kan cukup membuat kita khawatir sekali. Saya nangis terus sampai terus terang karena nggak tahu diobatin apa, nggak ngerti saya. Setelah konsultasi kian kemari, akhirnya Pertiwi mengerti kalau sang buah hati termasuk kategori anak indigo. Dalam bahasa Spanyol, indigo berarti warna nila tarum atau campuran biru dan ungu. Warna itu merupakan pancaran aura yang keluar dari tubuh seorang anak indigo. Sementara aura sendiri merupakan pantulan cahaya yang konon dimiliki semua manusia yang hidup. Namun sebenarnya kategori anak indigo memang tidak sepenuhnya ditentukan melalui warna aura. Rasional dan spiritual. Jadi kalau dia rasional berarti dia cerdas. Jadi dalam sehari-hari dia umpamanya umur 4 tahun, 5 tahun itu sudah lihat, kita bisa perhatikan kecerdasannya. Dan spiritual itu berarti dia bisa menggunakan indera keenam. Cara sederhana untuk mengetahui indera keenam adalah dengan menggunakan kartu Zener. Di sini, si anak memiliki peluang 25 kali untuk menebak gambar pada kartu. Jika 5 gambar saja benar, maka itu sudah menjadi salah satu pertanda. Namun, karena kemampuannya yang kadang sulit dipercaya, tak semua anak indigo dinyatakan sehat secara spiritual. Mereka cenderung menutup diri jika lingkungannya tidak mempercayai mereka. Anak indigo yang sehat ya, dalam lingkungan sehat. Kalau lingkungannya sudah nggak sehat, nggak menerima dia, kita sudah nggak bisa pegang itu lagi. Ini yang sehat, dia itu akan memberikan kedamaian, ya. Bicaranya damai. Selain itu, anak indigo memiliki kemampuan belajar yang sangat tinggi. Kalau orang cerdas saja, itu tidak bisa begitu. Orang yang IQ-nya tinggi, jenius atau gitu, diajarkan dia bisa. Akhirnya dia melejit di antara teman sebayanya. Tapi kalau indigo, ada yang tidak diajarkan dia bisa. Karena itu ada rekaman masa lalu. Dengan kemampuan dan kelebihannya, bukan tidak mungkin anak-anak indigo ini disalah-arahkan. Karena itu, pendekatan dan pembinaan spiritual dari lingkungan, terutama orang tua, sangatlah diperlukan.